Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan bertemu saya pagi hari ini di dalam sapaan pagi yang menyegarkan jiwa. Mari kita akan membuka kitab kita di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat 23. Satu perikop ini kita baca, judul perikopnya adalah keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Saya katakan kemarin bahwa sebenarnya tidaklah terlalu penting-penting amat ya untuk kita mengetahui, mengerti, memahami tentang awal zaman gitu ya. Sekarang ini banyak orang meributkan tentang pribadi Yesus. Yesus ciptaan, Yesus pencipta ya. Atau orang-orang juga yang meributkan tentang akhir zaman ya. Jadi buat saya itu perlu mau ketahui, ada orang berdiskusi tentang hal seperti itu, ada yang memperdebatkannya, mempertahankan pendapat masing-masing, ya silakan. Kalau punya kepintaran untuk itu silakan saudara ya. Kalau saya terus terangkan, ya saya tidak menguasai bahasa Ibrani Yunani. Saya ini punya ingatan yang agak pendek. Jadi saya tidak juga bisa, seperti saya katakan, saya ini susah berkonsentrasi untuk jangka waktu yang cukup lama ya. Jadi saya akui itu semua kekurangan dan kelemahan saya nggak hafal ayat Alkitab juga tempatnya di mana begitu. Jadi jangan tanya ayat-ayat Alkitab tempatnya di mana sama saya nggak ngerti ya. Jadi hal seperti awal zaman, akhir zaman, penciptaan, apapun itu ya boleh kita dapatkan sebagai pengetahuan, tapi nggak perlu terlalu beriman di situ sampai ngotot-ngototan ya, akhirnya malah melukai hati begitu ya. Tapi yang mau mendiskusikannya, mau memperdebatkannya, ya monggo-monggo saja, itu hak saudara ya, silahkan ya. Nah, tapi buat saya yang terpenting itu sebenarnya adalah hari ini. Hari ini, karena Tuhan selalu berbicara hari ini. Jangan keraskan hatimu kalau kau mendengar suaranya hari ini. Ya. Jadi hari ini yang terpenting. Kenapa? Karena dengan hari ini kita bisa menyelesaikan. Dengan hari ini juga kita bisa mempersiapkan diri untuk masa depan kita. Jadi saya suka berbicara hari ini. Saya nggak mau bicara hal yang sudah berlalu, ya. Yang berlalu itu mungkin kita sesali, tapi jangan diratapi, ya.
Hal yang sudah berlalu mungkin kita bisa mengingatnya, ya, tapi tidak perlu harus dipikirkan. Ya. Demikian juga dengan hal yang akan datang. Nah, kita merasa bahwa kita banyak menuai keburukan hari-hari ini, ya. Itu akibat dari apa yang kita taburkan di masa lalu. Tapi kalau hari ini kita menuai keburukan akibat taburan yang salah di masa lalu, ayo berhenti dan hari ini mulai belajar untuk menabur yang baik supaya saudara menuai hal yang, kalau selama ini saudara sudah pelit, ya, serakah, selalu mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, ayo hari ini mulai menabur di dalam kebaikan, taburkan uang kekayaan saudara untuk di ladang Tuhan, ya, untuk membantu pekerjaan Tuhan, membantu hamba-hamba Tuhan, dan juga untuk orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan di antara kita, ya kan. Taburlah di hari ini. Nggak ada kata terlambat untuk menabur, nggak ada kata terlambat untuk berbuat baik, nggak ada kata terlambat untuk bertobat, selama masih dapat dikatakan hari ini. Jadi jangan tunggu-tunggu besok, saudara, ya. Saya dulu ingat saya ya waktu remaja, kalau disuruh bertobat begitu, ya, suruh berhenti dari kenakalan, saya bilang nanti tunggu wis tuwek, ya, tunggu sudah tua, ya, baru saya akan bertobat, baru baik gitu, ya. Tapi puji Tuhan, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan membawa saya untuk bertobat lebih awal, enggak tunggu usia 40 tahun kata saya waktu itu. 40 tahun nantilah baru bertobat lah di tengah-tengah itu, ya. Nah, oleh kasih karunia Tuhan saya boleh bertobat lebih awal-awal begitu, ya. Oleh menata kehidupan lebih baik bersama dengan Tuhan. Dan saya selalu menjalani hari di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini saya nggak pikirkan kebutuhan, keperluan hari esok, enggak. Saya selalu katakan, kalau anak-anak saya, istri saya membutuhkan sesuatu untuk hari esok, nanti itu nanti, ya. Yang sekarang saja dulu, ya. Prioritasnya pada hari ini, ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini hujan semalaman, lalu pagi tadi sempat berhenti waktu doa, berhenti, lalu lanjut lagi. Nah, ini sudah berhenti, ya. Jadi makanya saya bisa menulis renungan Zero to Zero, karena ada kegiatan yang bisa saya lakukan harus dihentikan oleh karena hujan. Jadi jangan pakai alasan hujan, alasan masalah-masalah kehidupan untuk membuat saudara berhenti produktif, saudara. Saya bisa tetap produktif, ya, mengerjakan, jangan diam saja seperti pemalas yang katanya seperti pintu yang berputar pada engselnya. Wah, hujan tidur aja, ya. Tapi gunakan untuk hal yang produktif, waktu yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, gitu. Nah, jadi saya nggak pusingkan tentang hal yang selalu menjadi perdebatan para teolog, para orang-orang pinter, kadang orang keblinger. Ya, saya nggak pedulikan itu. Tetapi yang saya percayai bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Firman Tuhan katakan, di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan dialah kepala tubuh, yaitu jemaat, dan seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Bapa dan Yesus adalah satu. Itu yang saya percaya, saudara. Itulah kalau HP-nya dipakai untuk hal yang lain, begitu masuk SMS, WA, stop dia. Minta maaf, saudara, ya. Puji Tuhan. Nah, jadi seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Dan itu hal yang perlu, yang patut kita mengerti, kita tahu. Kenapa? Karena berhubungan erat dengan kita. Ya. Seluruh Nah, mohon maaf, ini tadi stop. Nah, kita sambung lagi di sini, ya. Nah, inilah seperti saya katakan tadi, kalau HP-nya cuma satu dipakai untuk macam-macam, ya gini. Pas siaran ada SMS tadi masuk, stop. Ada WA masuk, stop dia. Ampun, ya, puji Tuhan. Tapi itu bukan kendala, saudara. Jangan juga bilang itu serangan iblis. Itu bukan serangan iblis, itu kendalanya hanya pada
HP-nya saja ya. Nah, teman saya nggak tahu apa ini nyambung sama yang tadi nih. Oke, nanti kita sambung lah ya. Puji Tuhan. Jadi seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Apa keterkaitannya dengan kita, saudara? Nah, firman Allah katakan kita ada di dalam Yesus. Ya. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes pasal yang keberapa itu ya? Pasal yang ke-15 kalau tidak salah ya. Yohanes pasal yang ke-15. Ya. Nah ini. Ya. Oh ya. Aduh, kok lupa ini ayatnya ini saya nih. Ya. Tapi di dalam Injil Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar ya. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur ya. Gitu kan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam diri saudara. Itu artinya apa? Artinya maka seluruh kepenuhan Allah yang ada di dalam Yesus ada di dalam diri saudara. Nah, bukankah itu hal yang luar biasa, saudara? Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam diri saudara. Karena seluruh kepenuhan Allah ada di dalam diri Yesus. Maka kalau seluruh kepenuhan Allah ada di dalam diri kita, sebenarnya apa yang perlu kita khawatirkan di dalam hidup ini? Masalah apa yang saudara perlu cemaskan di dalam hidup ini? Tidak ada. Karena kalau seluruh kepenuhan Allah yang ada di dalam Yesus itu ada di dalam diri saudara, maka kuasa Allah itu juga ada di dalam diri kita. Maka sebenarnya tidak ada hal-hal yang perlu kita cemaskan, kita perlu khawatirkan di dalam hidup ini. Tetapi yang seringkali menjadi masalah adalah kita itu seringkali terlalu sombong. Terlalu sombong, saudara. Kenapa terlalu sombong? Karena kita lebih suka untuk memegang terus kekhawatiran kita. Kita lebih senang untuk menggumulkan masalah-masalah itu dalam pikiran kita. Kita terlalu cemas bahwa Tuhan gak mampu menyelesaikan persoalan kita. Ya kenapa? Ya gak mampu. Kalau kita masih memikirkannya sendiri, kita menggumulkannya sendiri, itu berarti menganggap bahwa Allah itu tidak mampu menyelesaikan masalah hidup kita. Bahwa Allah tidak mampu memberikan solusi di dalam hidup. Gitu? Loh. Dulu waktu saya sering bergumul dengan masalah ini ya, sampai nggak bisa tidur loh. Padahal nggak bisa tidur tuh saya berdoa, saudara. Berdoa di dalam pergumulan. Itu doa yang sebenarnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya lama dulu kalau berdoa. Ya. Tapi doa dalam kecemasan, ketakutan. Minta terus sama Tuhan, khawatir Tuhan nggak bisa penuhi. Nah, satu malam Tuhan menegur saya. Roh Kudus menegur saya, saudara. Roh Kudus katakan, hanya orang sombong yang punya pergumulan. Lah, saudara, itu yang Tuhan katakan pada saya. Entah saudara mau setuju atau enggak dengan hal itu ya. Tapi menurut saya benar nih. Orang yang memiliki pergumulan itu orang sombong. Kenapa sombong? Ya karena nggak mau mempercayai firman Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Lah, suruh dinyerahkan loh sama Tuhan, kok susah amat. Disuruh menyerahkan kepada Tuhan loh. Serahkan. Artinya apa kalau saudara serahkan kepada Tuhan? Yesus berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan
berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi kalau saudara punya keberatan, datang kepada Yesus dan serahkan. Loh gitu loh saudara. Enak dong, serahkan aja. Artinya apa? Kalau udah serahkan, jangan dipikirin sendiri, jangan digumulin sendiri sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, doa nangis-nangis terus, meratap terus sama Tuhan. Oh, minta pertolongan Tuhan terus, minta. Lah, kalau ada orang loh datang meminta pertolongan saudara ya, lalu saudara katakan, oke, saya akan membantumu, saya akan menyelesaikan masalahmu, kamu tunggu aja. Apa yang sudah lakukan? Saya pasti akan menunggu kalau saya percayai orang itu. Tapi kalau saudara ragu-ragu orang itu dapat menolong saudara, maka saudara akan datang terus kepadanya, menanyakan terus tiap jam, tiap menit, telepon, WA, tanya gimana masalah saya, gimana engkau sanggup tolong enggak, gimana dengan ini, gimana dengan itu. Percayalah saudara, dia akan jengkel sama saudara. Ya. Dia bilang, kamu itu mau ditolong atau enggak sih? Sudah saya bilang serahkan sama saya biar saya nyelesain. Oh, nanya terus ya kan begitu kan. Nah saudara, ya Bapak kita nggak seperti itu, dia begitu sabar saudara. Tapi mari kita mengerti nih, ya mengerti. Jadi ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, mari lupakan masalah saudara, lepaskan masalah saudara, letakkan dalam tangan Tuhan, dan mengucap syukurlah, haleluya, mengucap syukur kepada Tuhan. Isi hari-hari saudara dengan pujian pengagungan kepada Tuhan. Saat saudara datang berdoa, jangan datang berdoa dengan ratap tangis untuk kebutuhan, kepentingan, keinginan saudara. Tapi ratap tangis untuk jiwa-jiwa yang terhilang, bukan untuk persoalan masalah hidup kita. Maka datang dengan pengucapan syukur, dan kau akan menjalani hari di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Maka engkau akan terus memperkatakan firman, memperkatakan rasa syukurmu setiap kali ketemu orang, dan engkau akan bersaksi melalui perkataan-perkataan yang menguatkan, menyenangkan, yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa nilai-nilai firman Tuhan itu dalam percakapanmu sehari-hari. Oh, mukamu akan selalu cerah saudara ya, biar ompong kayak saya cerah. Orang yang melihat itu juga terhibur hatinya. Haleluya ya. Wah, kalau ketemu senang terus, hati saya terhibur katanya. Itu kata teman saya yang muslim itu saudara ya. Kalau ketemu Pak Bobi saya senang loh. Pak Bobi selalu tersenyum katanya. Puji Tuhan, jadi senyum itu menular ya. Jadi mari tersenyumlah. Nah, saudara. Nah ini seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Jadi mari ya, mari kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari kerjakan kehendak Tuhan. Ya, Yesus melakukan pekerjaan Bapaknya, katanya sampai sekarang. Jadi kita pun mengerjakan pekerjaan Bapa kita sampai sekarang. Nah, apa sih pekerjaan Bapa itu? Gampang, saudara. Seperti yang kita baca kemarin di dalam Kolose 1. Buah, supaya engkau berbuah dalam pekerjaan baik. Nah, ini saudara ya. Anak-anak Tuhan tuh harus berbuat baik. Kalau bekerja harus baik. Ya, orang bilang excellent. Oh, buat saya bukan excellent, tapi kita kerjakan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, saudara. Lalu hasilnya itu serahin sama Tuhan. Tidak usah mikirin hasilnya. Nah, kalau kita apapun kita kerjakan dengan tulus hati, dengan senang hati, seperti untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan semua hasilnya akan luar biasa, ya, puji Tuhan. Jadi, hari saudara, hari ini hari yang baik untuk kita, ya. Pontang mendung, cuacanya, wah, tapi ini mau cerah ini sepanjang hari ini tidak ada hujan, cerah, ya, puji Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ingat, ya. Kita katakan di sini, dikatakan di dalam Kolose ya, Kolose tadi itu ya, dikatakan bahwa sebab itu kamu harus
tekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, saudara. Nah, dulu kita ini semua musuhnya Allah, saudara, dengan perbuatan-perbuatan jahat kita, dengan pikiran-pikiran jahat kita. Tapi sekarang kita semua sudah diperdamaikan oleh salib Kristus, oleh kematian jasmani tubuh Kristus. Saudara, Yesus yang adalah Allah sendiri menjadi manusia, bukan hanya jadi manusia, tapi dia mengambil kedudukan yang rendah sebagai seorang hamba. Dan dia taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara. Dan inilah jaminan keselamatan kita, pengampunan dosa itu. Jadi kalau kita yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, diberikan anugerah, diberikan kasih karunia. Nah, anugerah itu kan pemberian yang sebenarnya tidak orang yang memberikannya ya tidak perlu harus memberikan kepada kita. Dan orang yang menerima kita itu sebenarnya juga tidak layak untuk menerimanya. Karena kita bukan menerima oleh karena kebaikan kita, oleh jasa kita, oleh persembahan kita. Tapi kita menerima semata-mata oleh karena kasih karunia-Nya. Jadi mari pergunakan kasih karunia Tuhan dengan benar di dalam hidup. Itu kita juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah, orang yang melukai, yang merugikan kita. Kita mau terus berbuat baik, berdoa untuk kebaikan orang-orang yang menganiaya hidup kita. Sudah, ya, jangan jadi orang sombong. Sudah diampuni, tapi tidak mau mengampuni orang lain yang kesalahannya justru lebih kecil kepada kita. Sudah diberikan anugerah Tuhan yang besar, tapi pelit. Waduh. Ingat loh, keserakan itu sama dengan penyembahan berhala. Nah, ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu dimanapun kau berada, kalau kau jemaat Tuhan, mari perhatikan hidup gembala saudara, perhatikan hidup hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara, berbagilah dengan mereka, berbagilah kehidupan dengan mereka. Ya, ingat, orang yang mendengar pengajaran firman wajib membagi segala harta miliknya dengan orang yang memberitakan firman. Buat hamba-hamba Tuhan, buat para pendeta, kalau kau sudah diberkati Tuhan, jangan lupa masih ada jemaat-jemaat yang berkekurangan. Bantulah ya, bantulah modal atau apa kalau kau bisa dengan itu. Juga bantulah rekan-rekan hamba Tuhan yang lain di desa-desa, para hamba-hamba Tuhan yang baru merintis. Mari kita bantu, dukung mereka. Karena mereka juga tetap kuat semangat melayani Tuhan. Tuhan, saya suka sekali mendukung, memberikan kesempatan kepada adik-adik saya secara rohani ya, hamba-hamba Tuhan muda yang baru lulus sekolah teologi ya. Saya selalu katakan, mereka yang suka, kalau saya suka ke Surabaya ketemu mereka yang ya di kantor terus itu, hamba-hamba Tuhan S1, S2, S3, S-Opo ya. Saya bilang ayo ke Kalimantan, nanti saya bantu untuk merintis ya, mungkin nggak rutin bantuannya, tapi paling nggak bantu doa. Enggak saudara ya, saya juga bersedia untuk membantu apapun yang dibutuhkan untuk mereka bisa membangun pelayanan mereka. Masih ladang ini masih luas di Kalimantan Timur ini ya. Kita membantu mereka untuk mereka juga bangkit bersama-sama dengan kita ya. Supaya kalau kita membantu, nanti mereka pun akan membantu adik-adiknya yang lain ya. Jadi jangan memikirkan kebutuhan-kebutuhan diri sendiri yang tidak pernah ada habisnya, apalagi keinginan tidak pernah habis-habis itu. Tapi mari gunakan semua apa yang Tuhan percayakan ya. Ingat, semua apa yang Tuhan percayakan itu berarti semua hal dalam hidup kita yang kita anggap milik itu, ingat, itu bukan milikmu, itu milik Yesus. Yang Yesus percayakan dalam hidup saudara. Jadi seharusnya apa yang dipercayakan kita pertanggungjawabkan dengan baik ya. Yang Tuhan percayakan kita gunakan dengan baik, bukan untuk memenuhi keinginan kita, memuaskan ego kita, jiwa kita, tapi untuk memuaskan dan mempermuliakan Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur untuk saudara-saudara yang terus mendukung saya, bukan hanya di dalam doa, karena doa itu gampang ya, tapi mendukung di dalam keuangan juga, mendukung melalui kekayaan, dan saudara juga yang mendukung hamba-hamba Tuhan yang menyalurkan berkat-berkat Tuhan melalui saya.
terima kasih untuk itu, saudara. Ada banyak orang yang berterima kasih untuk pelayanan itu. Mendoakan saudara semuanya. Puji Tuhan. Jadi mari hari ini ya, kalau saya bicara begini bukan saya mau minta uang saudara, tapi kalau saudara kasih saya terima. Ya, itu basa-basi pendeta, saudara. Oke lah, selamat pagi di hari ini ya. Kita doakan saja supaya bisa punya HP yang baru khusus untuk siaran, supaya nggak terganggu dengan hal seperti tadi SMS yang membuat jeda siaran ya. Jadi itu juga agak mengganggu itu kalau jeda-jeda begitu ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati terus ya kita di dalam kebaikan kemurahan Tuhan. Mari serahkan hidupmu, serahkan kekhawatiranmu, serahkan masalahmu kepada Tuhan, dan mari mengerjakan apa yang baik, yang berkenan ya di dalam hati-hati Tuhan. Dan percayalah, hari ini kau akan menikmati semua kebaikan kemurahan Tuhan, dan Roh Kudus akan menolong saudara, memimpinmu, sehingga kemanapun kau pergi kau akan beruntung. Setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil, dan semua apa yang kau jamah akan menjadi berkat dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sejahtera, salam sehat, sampai bertemu di esok pagi.